Pernahkah kita di dalam kebiasaan kita itu mudah tersinggung? Salah satu yang sering membuat energi kita terkuras habis itu adalah karena timbulnya rasa tersinggung di dalam diri kita. Munculnya perasaan ini seringkali disebabkan oleh kita tidak tahan dengan perilaku orang lain. Kita tidak tahan melihat sikap-sikap orang lain yang membuat kita itu akhirnya menjadi tersinggung. Ketika tersinggung, minimal kita akan sibuk untuk membela diri, yang selanjutnya pasti kita akan mencari kejelekan orang lain. Inilah yang paling membahayakan untuk diri kita. Karena apa? Ujung-ujungnya ketika seseorang itu tersinggung, maka pasti ia akan memikirkan untuk bagaimana caranya saya bisa membalas dendam atas tersinggungan saya itu. Inilah hal yang saya kira pagi ini saya ingin sharing untuk diri saya, self reminder ya, untuk diri saya dan juga untuk kita semuanya agar kita bagaimana bisa menghindarkan diri kita dari ketersinggungan-ketersinggungan yang saya pikir itu akan merusak diri kita. Sebab efek dari ketika kita merasa tersinggung, seseorang itu merasa tersinggung, yang terjadi adalah kata-kata tidak terkendali lagi, stres meningkat, ya, dan banyak hal lagi yang membuat diri kita itu semakin hari semakin tidak happy atau tidak bahagia. Nah, sekarang coba, apa sih yang sebetulnya menyebabkan diri kita itu untuk mudah tersinggung? Yang pertama, tersinggung bisa jadi terjadi karena kita memandang diri kita itu terlampau tinggi, sehingga ketika ada seseorang yang kemudian merendahkan diri kita, kita akan mudah untuk tersinggung. Yang kedua, keinginan untuk dipandang baik oleh orang lain. Fokus kita bukan kepada diri sendiri, tetapi perhatian kita lebih kepada mendengarkan bagaimana komentar-komentar dari orang lain. Kemudian yang ketiga, ya, porsi dunia yang ada dalam pikiran kita itu masih cukup besar, sehingga orientasi kita bukan lagi kepada ketulusan hati, tetapi lebih kepada kita mempertimbangkan untuk tujuan-tujuan yang lain ya. Yang keempat adalah hati ini masih kurang lapang untuk bisa memaafkan. Inilah yang seringkali membuat diri kita mengapa kita itu mudah untuk tersinggung. Jadi tersinggung itu tidak lain adalah karena efek dari pola pikir, mindset yang ada di dalam pikiran kita karena 4 hal tadi itu. Nah, sekarang bagaimana caranya kita untuk bisa terhindar? Ini yang lebih penting. Yang pertama yang bisa kita lakukan, usaha untuk agar kita tidak mudah tersinggung, itu adalah kita harus belajar untuk melupakan. Melupakan apa? Melupakan bahwa tentang sesuatu yang membuat label di dalam diri kita itu, yang membuat diri kita itu merasa lebih tinggi. Contoh kesarjanaan kita, contoh keilmuan kita, contoh jabatan kita. Itu semua adalah bagian dari yang melekat dalam diri kita, yang jika kita itu masih terus ingat tentang sesuatu yang ada dalam diri kita yang membuat kita mudah untuk tersinggung, ya maka kita harus belajar untuk melupakan sejenak, supaya apa? Kita tidak merasa bahwa kita lebih dari yang lainnya. Yang kedua, kita harus melihat bahwa apa yang dilakukan oleh orang lain kepada kita itu pasti ada manfaatnya. Meskipun ya secara nyata bahwa itu jelas-jelas membuat kita terpancing untuk mempunyai rasa tersinggung itu ya. Ingat bahwa ketika mensikapi orang lain, ya kita hanya ada 2 pilihan. Apakah kita melihatnya dengan mata lebah atau dengan mata lalat.
Kalau kita melihatnya dengan mata lalat, maka isinya adalah semua serba jelek. Karena lalat itu suka dengan sesuatu yang jorok, yang buruk, yang jelek. Tapi jika kita melihatnya dengan mata lebah, maka yang terjadi adalah kita akan melihatnya dengan sesuatu yang kebaikan. Di balik semua sikap-sikap jelek itu, pasti ada manfaat yang bisa saya dapatkan untuk diri saya. Paling tidak seperti itu. Kemudian yang ketiga, apa yang harus kita lakukan agar kita terhindar? Kita cobalah untuk belajar untuk berempati, melihat sesuatu bukan dari sisi kita, tetapi cobalah kita melihat dari sisi orang yang sedang memancing emosi kita untuk kita tersinggung, ya itu. Kita cobalah ambil sesuatu yang positif, ya, sehingga kita mudah untuk mendorong pikiran kita untuk berhusnudzon, berprasangka baik terhadap apa yang menimpa dalam diri kita. Dan yang keempat yang bisa kita lakukan agar kita terhindar dari sifat-sifat seperti itu adalah cobalah kita belajar untuk menerima, belajar untuk mengikhlaskan, dan belajar untuk memaafkan apa yang terjadi dalam diri kita. Dengan pikiran seperti itu, maka insya Allah kita akan longgar, hati kita akan happy, hati kita akan belajar untuk mendapatkan ya kondisi di mana hati kita bisa belajar lebih happy, lebih senang, bahagia. Apapun perlakuan orang ya yang diberikan kepada kita, kita akan merasa tegar. Kita harus belajar bagaimana Rasulullah ketika diludahi oleh orang kafir yang diajak kebaikan tapi dia belum mau. Kebaikan Nabi justru dibalas dengan kejelekan dan hinaan. Tetapi apa? Nabi tidak pernah putus asa dan Nabi belajar untuk bisa mengendalikan emosinya, untuk dia bisa terus mensiarkan kebaikan yang sampai sekarang bisa kita dapatkan. Allah berpesan kepada kita, wala tastawil hasanatu walas sayyi'ah. Tidaklah sama kebaikan itu dengan kejahatan. Apa yang harus kita lakukan? Pesan Allah, idfa billati hiya ahsan. Hindarilah, tolaklah itu semuanya dengan cara yang baik. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Sehingga jika ada rasa permusuhan di antara kamu dan dia, maka pasti akan terjadi seperti teman yang setia. Artinya Allah mengajarkan kepada kita untuk bagaimana tetap bersikap baik ya, meskipun ada permusuhan ya, meskipun ada sikap-sikap yang tidak baik, tetapi kita tetap melakukannya dengan cara yang lebih baik, yang lebih santun. Idfa billati hiya ahsan, sesuai dengan tingkat kemampuan kita. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat hari Jumat, Jumat berkah untuk kita semuanya. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan ridhonya untuk kita semuanya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.